Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tentunya tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan gue harap hari ini kalian mengawali hari kalian dengan sangat-sangat positif, dengan happy, dan dengan attitude yang tentunya membuat kita semua berupaya agar mendapatkan rezeki yang berlimpah, my friend. Dan sekarang kita tentunya masih dalam rangkaian Subathon. Gue lebih banyak menghabiskan waktu di kereta ketimbang bersama keluarga, tapi tidak apa-apa. Berganti-ganti hotel, berganti-ganti kota setiap hari. Tapi it's okay, gue menikmatinya. Dan gue ingin kalian juga menikmati perjalanan ini bersama gue. Ada beberapa pengumuman yang ingin gue sampaikan pertama. Karena beberapa hal dan tentunya faktor cedera yang dialami oleh McAllister di pertandingan lawan Burnley kemarin. Unfortunately, kita harus meng-cancel wawancara dengan McAllister. Namun Liverpool sebagai good gesture itu memberikan replacement. Nama pengganti yang akan diberikan untuk Football Morning Show itu adalah Hugo Ekitike yang akan kita lakukan wawancaranya pada hari Kamis setelah pertandingan Liga Champions Liverpool melawan Atletico Madrid. Dan sebelum itu gue ingin menyapa-nyapa juga tentunya pendengar dan penonton kita yang terus setia absen-absen di kolom komentar. Kali ini untuk Pustakawan, ternyata my friend Pustakawan juga nonton FMS. Ada juga pemancing belut, ini dia. Kalau di Padang itu namanya balui balado, itu mantap kalau pakai nasi my friend. Dan juga kuah-kuah cincang, Masya Allah. Dan terakhir tentunya masih ada penjual bunga khusus di Rawabelong. Nah ini makasih udah yang selalu share dan juga mensupport, meng-hype, likes ya. Dan pastinya kita juga wajib mensupport sponsor kita. Official sponsor dari Subathon itu adalah Rexona Men High School. Make it happen. Perjalanan ini napak tilas kita dan melakukan Subathon bersama Rexona Men High School yang memiliki teknologi instant dry my friend ya. Jadi kalian nggak akan basah ketek, kalian akan selalu wangi dan terjaga untuk bisa segar selama berhari-hari. Oke, ada apa aja bahasannya hari ini? Tentunya kalian bisa langsung cek di kolom komentar dan di deskripsi itu udah ada menit-menitnya. Kalau yang dari kolom komentar tuh dari para pendengar yang membantu. Kalau dari deskripsi itu dari Dani ya. Itu juga di deskripsi ada link untuk membeli Rexona Men High School yang spray agar kalian bisa mensupport kita dan akan ada season 2 nanti bersama Rexona. Kalau kalian ternyata mensupport dengan lumayan banyak di bulan Januari dan durasinya lebih panjang lagi. Oke, sudah cukup berlama-lamanya, kita masuk ke bahasan yang pertama. Kenapa hari ini gue kembali ke Etihad Stadium? Padahal jam 3 sore, ini jam 5, itu jam 3 sore tadi gue masih ada di Nottingham ya. Karena ada berita bombastis yang dimulai dari Spanyol kalau kawan kita Juan Laporta itu terobsesi untuk mendatangkan Erling Haaland di tahun 2026. Nah, ini dia. Ini mungkin kalian sedikit antipati. Mana mungkin Juan Laporta dan Barcelona punya uang untuk mendatangkan Erling Braut Haaland yang gacor parah ini gitu. Di musim terburuknya aja dia mencetak 34 gol, my friend ya. Tapi kita semua tahu Juan Laporta ke Kongo aja dia cari uangnya ya. Jadi gua tidak bisa menganggap berita ini dengan lawakan ya. Karena kita semua tahu seperti apa Juan Laporta akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang dia obsesikan. Dan dia sangat-sangat terobsesi untuk bisa mendatangkan seorang Erling Haaland di tahun 2026. Ada beberapa pro dan cons. Kita mulai dulu dari cons ya. Kita semua tahu jika Erling Haaland baru saja memperpanjang kontraknya dengan Manchester City hingga 9 tahun ke depan ya. Jadi kontraknya ini panjang banget nih my friend. Kenapa dikasih kontrak 9 tahun? Karena ini adalah upaya dari Manchester City untuk menghilangkan klausa release clause ya yang dia miliki ketika City menebus Erling Haaland dari Borussia Dortmund dengan mahar 51 juta pound ya. Jadi bagian dari kesepakatan itu sebenarnya di tahun ketiga atau keempat Haaland itu punya release clause yang bisa diaktifkan oleh klub-klub tertentu. Dan dalam upaya City untuk menghilangkan klausa itu diperpanjanglah kontrak Haaland sepanjang 9 tahun dengan gaji yang fantastis ya. Practically dia adalah pemain dengan gaji tertinggi di Manchester City saat ini dengan nominal 400.000 pound sterling. Jika kalian hitung plus pajak pendapatan yang income tinggi di Inggris nilai
Sebenarnya itu bisa mencapai lebih dari 600.000 pound per pekan. Ini menjadi question mark, apakah jika memang Barcelona ingin mendatangkan Erling Haaland, berapa uang yang harus digelontorkan, tidak hanya untuk mahar transfer, tapi juga gaji, ya. Karena release clause sudah nggak ada, kontrak 9 tahun, ya. Kemudian gaji udah 400.000 pound per pekan. Ini udah mirip-mirip sama gajinya Messi sebelum meninggalkan Barcelona. Gua nggak memiliki hipotesa untuk economical standpoint untuk Joan Laporta bisa pull this off. Tapi we're talking about Laporta, ya. Siapa tahu, ya. Dan apabila kabarnya ini tidak bisa direalisasikan oleh Laporta, dia sudah menyiapkan alternatif yang biasanya pasti ke arahnya, kalau nggak Atletico lagi, Atletico lagi. Iya, kalau dulu kan ngambilnya Joao Felix lah, Antoine Griezmann lah. Pokoknya semua striker Atletico tuh diincar oleh Barcelona. Dan begitupun dengan kali ini jika Erling Haaland memang tidak realistis untuk didatangkan oleh Barcelona musim depan, Julian Alvarez menjadi alternatif utama. Ya, berikutnya. Setelah kekalahan yang cukup memalukan di Derby Manchester, lagi-lagi ex pemain Manchester United dan juga para legenda berbondong-bondong itu memberikan statement yang tajam terkait penampilan dari skuad Ruben Amorim, ya. Yang paling vokal adalah Paul Scholes yang baru saja tampil sebagai bintang tamu di salah satu podcast kawan-kawannya dia di Inggris, ya. Dia memberikan kritikan yang begitu pedas terhadap manajemen Manchester United dan juga Ruben Amorim. Kita mulai dulu dari tanggapannya tentang kesalahan terbesar dan dosa terbesar maupun dilabel sebagai kriminal oleh Paul Scholes kepada keputusan yang diambil oleh manajemen Manchester United. Paul Scholes bilang, jika MU tidak bersaing untuk tanda tangan Donnarumma saat dia tersedia di market, bagi saya itu adalah pelanggaran kriminal. Kita tahu MU punya masalah besar di posisi kiper. Tidak membeli Donnarumma adalah kesalahan terbesar. Begitu dia tersedia di market, harusnya United pergi ke Paris, dapatkan dia dengan harga berapapun yang mereka mau. Ya, ini yang gue sampaikan ketika memasuki penutupan jendela transfer. Gue merasa memang United punya urgensi yang lebih tinggi ketimbang Manchester City untuk mendatangkan seorang Donnarumma. Dan dia tuh ada di market available. Kalian hanya tinggal bayar. Yet, yang didatangkan adalah remaja Belgia yang belum teruji. Harganya saja 20 juta pound mengindikasikan kualitas dari seorang Lemens. Jika memang dia adalah pemain yang berkualitas di posisi kiper, tentu harganya tidak akan 20 juta. Itu juga yang disampaikan oleh Paul Scholes. Dan terbukti masih butuh waktu. Dan ini terus-menerus menjadi konundrum bagi Manchester United menghadapi partai-partai mendatang. Kembali posisi kiper menjadi sentral dan juga sorotan, tidak pernah benar-benar bisa selesai permasalahannya. Dan Scholes juga menjelaskan jika Donnarumma ini berpotensi untuk menjadi salah satu kiper terbaik dunia. Dan dia menganalogikan saat Edwin van der Sar datang dan memberikan rasa ketenangan, itu sangat berimbas terhadap kans mereka dan performa serta confidence dari entire team untuk bisa chase for the title. Dan itu juga yang harusnya di-address oleh manajemen Manchester United. Dengan adanya Donnarumma harusnya kita bisa lihat itu bisa menjadi kiper untuk bertahun-tahun mendatang. Dan kita lihat penampilannya dia di Derby Manchester, beberapa penyelamatan yang krusial dilakukan dan sayangnya harus berbaju biru ketimbang merah. Itu yang disesalkan oleh Paul Scholes. Begitupun dengan kritikan pedas yang disampaikan oleh sang legenda Manchester United terkait batunya Ruben Amorim tentang filosofi permainan yang kekeh dia pertahankan. Ya, Paul Scholes bilang gampang sekali oleh pelatih-pelatih lain untuk menemukan kelemahan Manchester United saat ini. Dia bilang ada banyak pelatih pintar di Inggris dan mereka menemukan kelemahan United dengan mudah. Termasuk mungkin Grimsby Town ya, yang disampaikan oleh Paul Scholes. Mereka tahu seperti apa United akan bermain setiap minggunya karena ya tidak ada perubahan gitu. Walaupun Amorim merubahnya dan bermain dengan formasi 4-3-3, saya pikir kami tidak memiliki pemain yang cukup baik untuk bisa bersaing. Itu yang disampaikan oleh Paul Scholes. Apakah kalian setuju atau tidak? Fans MU bergabung di kolom komentar. Ya, ini kan salah satu yang kerap disuarakan oleh baik itu pemain yang aktif sekarang maupun manajer Manchester United yang merasa para legenda atau ex-player dari Man United ini banyak yang berubah menjadi pandit dan sering menyuarakan
kritikan-kritikan yang cukup pedas dan membuat harmoni dari tim itu kerap terganggu ya. Mungkin itu yang menjadi pro dan kontra. Nah, namun ada juga yang membela. Ini adalah Rio Ferdinand. Ya, Rio Ferdinand selalu berada dalam posisi yang gue lihat ya selama gue baca statement-statementnya, selalu dalam posisi membela pemain United ya. Secara khusus dia ingin menyampaikan kekhawatirannya tentang seperti apa nanti nasib Benjamin Sesko. Tampil awal di derby Manchester hampir tidak terlihat selain satu shots yang dia buat. Itu membuat kekhawatiran dari beberapa mantan pemain dan juga pandit untuk masa depan Sesko bisa sama seperti Rasmus Højlund ya. Secara khusus Ferdinand menyampaikan kekhawatirannya, dia bilang, saya mengkhawatirkan Sesko, tidak ada peluang yang diciptakan untuknya, dia harus berpikir untuk mencetak gol. Itu harus dievaluasi dan diperbaiki secara cepat. Quick fix, dia bilang. Jika tidak, saya tidak ingin membayangkan bagaimana dampaknya bagi Sesko. Nah ini kan sudah ada presidennya, beli Zikri, nggak ada supply. Beli Rasmus Højlund, nggak ada supply. Technically, strikernya tidak dikondisikan gitu ya, untuk bisa mendapatkan umpan-umpan manja. Berbeda banget lah sama Erling Haaland. Kalian lihatlah musim pertamanya. Juga sama, Pep nggak pernah main sama striker. Murni selama beberapa tahun. Tapi yang dilakukan adalah Pep melakukan hard stop dan menginstruksikan seluruh pemain kreatifnya untuk men-serve dan juga membantu Erling Haaland. Sehingga pada musim itu dia bisa membuat begitu banyak gol, bahkan melebihi marka 50 gol semusim. Nah ini yang harus segera diadres tentunya oleh Ruben Amorim dengan komposisi seperti apa, pemain di mana, posisinya untuk bisa membuat dan mengkondisikan Benjamin Sesko berada dalam posisi untuk mencetak gol di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, berikutnya, jika Ruben Amorim berada dalam tekanan, dia tidak perlu khawatir, my friend. Kenapa? Karena banyak ternyata yang masih menginginkan jasa seorang Amorim ya. Dalam beberapa hari terakhir setelah kekalahan di derby Manchester, banyak yang mempertanyakan apakah Amorim capable atau cukup bagus untuk memimpin Manchester United. Ini adalah penilaian yang disepakati oleh kandidat presidensi dari Benfica ya. Jadi kawan kita, klub Benfica itu sedang menggelar ya pemilihan presiden yang baru, dan presiden yang sekarang itu adalah Rui Costa, mantan pemain Fiorentina, AC Milan dan juga Benfica, itu tengah bersaing dengan kandidat baru ya. Sosok kandidat baru yang tentunya membutuhkan bensin dan popularitas untuk membuat dia bisa terpilih. Ya, kandidat presiden Benfica yang baru berkompetisi dengan Rui Costa adalah Joao Noronha. Nah, kawan kita Noronha ini mencoba membuat sebuah pergerakan dengan berjanji akan mendatangkan seorang Ruben Amorim ya. Statementnya kurang lebih, Ruben Amorim adalah manajer Manchester United. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini tentang apakah saya akan mendatangkannya apabila dia terpilih sebagai presiden Benfica. Tetapi satu hal yang pasti, Ruben Amorim akan menjadi manajer Benfica suatu hari nanti. My friend, kalau emang udah memiliki reputasi yang wangi di Portugal, ada aja peminatnya, my friend. Jadi Ruben Amorim, Bang Ruben, tenang aja. Tidak usah khawatir. Kalau terjadi apa-apa dalam perjalananmu memimpin Manchester United, akan ada orang-orang lain yang akan memberikan kepercayaan pada dirimu, Bang. Tenang saja, Bang. Tetap teguh. Terus pimpin Manchester United menuju masa depan yang lebih baik, my friend. Oke, itu dari Ruben Amorim. Oke, sekarang kita masuk ke Arsenal. Di mana diam-diam Andrea Berta itu ternyata melakukan sebuah transfer yang bisa dinilai sebagai bargain of the season. Ya, dalam 3 pertandingan terakhir, penampilan Mosquera yang didatangkan dari Valencia itu begitu terengginas, my friend. Ya, cederanya Saliba bisa ditutupi oleh Mosquera dengan sangat-sangat baik, dan secara statistik dari 3 laga awal yang dia mainkan, Mosquera mencatatkan lebih banyak successful tackle, recovery bola yang sukses, dan duel udara yang sukses dibandingkan dengan Saliba dan Gabriel jika digabungkan. Ya, Mikel Arteta menjelaskan jika Mosquera akan memberikan tekanan yang sangat besar untuk posisi starting kepada Saliba dan Gabriel Magalhaes
Dia sangat menginginkannya untuk menjadi pemain inti dan dia adalah sosok yang ingin terus belajar. Ya, penampilan ini tentunya cukup menjadi angin segar karena Mosquera didatangkan tidak dengan mahar yang luar biasa. Hanya bermahar 13 juta pound sterling, itu tentunya membuat kejelian mata dari seorang Andrea Berta menemukan permata yang belum terasah dan akhirnya bisa menutup kedalaman dan bisa challenge untuk satu tempat inti di skuad Mikel Arteta. Itu pun yang dikonfirmasi oleh Arteta jika dengan penampilan seperti ini agak sulit untuk Arteta bisa menurunkannya kembali ke bangku cadangan. Ya, menjelang Liga Champions, kiper kesayangan Coach Justin, David Raya, itu akan memainkan pertandingan ke-100-nya bersama Arsenal. Ya, kita semua tahu ada banyak sekali keraguan yang diutarakan oleh fans maupun juga pengamat ketika Mikel Arteta memutuskan untuk mendatangkan seorang David Raya. Karena pada musim itu mereka sudah memiliki Aaron Ramsdale yang memang mengisi posisi starting goalkeeper dan tampil sebenarnya nggak terlalu banyak blunder. Cukup oke lah, cukup stabil, cukup safe dan cukup aman. Ya, itu membuat ada banyak gonjang-ganjing saat kenapa dibutuhkan lagi kehadiran seorang David Raya dan banyak yang skeptis tentang signing dari David Raya karena ini bukanlah sebuah transfer yang spektakuler gitu. Dan itu memercik nostalgia yang disampaikan oleh Mikel Arteta di konferensi Liga Champions tentang commemoration 100 pertandingan yang akan dimainkan oleh David Raya, di mana dia menyindir orang-orang yang meragukan keputusannya untuk mendatangkan seorang David Raya. Oke, kita lihat perbandingan penampilan David Raya di musim pertamanya dan musim kedua. Musim kedua jauh-jauh lebih solid dalam menghentikan berbagai macam peluang, save conversionnya dia juga jauh lebih baik. Kemudian yang paling penting ada beberapa milestones dan achievement yang dia juga capai, antara lain memenangkan 2 kali gelar Golden Glove di 2 musim beruntun, dan dari 100 laga yang dia mainkan bersama Arsenal sudah membuat 41 clean sheets. Ya, itu membuat sebenarnya ini Mikel Arteta ingin mecap bahwasannya ini adalah pemilihan yang tepat, my friend. Dan itu yang dia sampaikan dengan kutipannya, dia bilang, saya dirujak, anjay dirujak. Dia bahasa Inggrisnya di grill, dia bilang gitu ya, dirujak lah kurang lebih. Saat pertama kali mendatangkan Raya, David sangat pintar dan berani, dia sangat atletis, kuat dan dinamis. Ini sangat penting karena saat ini kiper sering ditekan secara fisik oleh banyak pemain yang kuat. Ia menunjukkan jika ia mampu mengatasi. Ya, setelah dari Arsenal, sekarang kita akan maju ke Italia, di mana berita datang dari Juventus menjelang laga Liga Champions kontra Borussia Dortmund. Ada sebuah rumor jika Atletico Madrid itu ingin revisit lagi keinginannya mendatangkan Dusan Vlahovic dengan skema gratis atau free transfer di musim depan. Ya, ini menyangkut tentang perbaikan penampilan yang diperlihatkan oleh Dusan Vlahovic saat tampil sebagai 2 kali pemain pengganti bersama skuad asuhan Juventus era Igor Tudor, mampu mencetak gol secara konsisten maupun tidak mencetak gol di derby di Italia, tapi penampilannya cukup oke, cukup aman, cukup bisa melakukan tugas yang diberikan kepadanya, dan itu membuat sebenarnya Juventus ingin mengeksplor kemungkinan mempertahankan seorang Dusan Vlahovic dan memperpanjang kontraknya ya, dengan signing on fee dan juga loyalty bonus. Namun sepertinya kubu Vlahovic sudah tidak menginginkan bertahan di Turin, dan itu membuat sebenarnya Atletico ingin mengcapitalize opportunity ini karena sebenarnya di deadline day di-reveal oleh Football Italia jika bagian dari transfer Nico Gonzalez dari Juventus ke Atletico, di deadline day Atletico juga menanyakan availability seorang Dusan Vlahovic. Namun mengingat pendeknya jeda transfer window pada saat itu untuk bisa pull the transfer, itu membuat akhirnya Juventus menolak. Karena mungkin pada saat itu juga belum ada kepastian Luis Openda bisa didatangkan atau tidak. Ya, masih dari Italia, kita akan berikan sebuah kabar gembira, my friend, jika akhirnya setelah beberapa dekade Wali Kota Milan dan City Council Milan itu meng-approve ya permohonan join patungan ya Inter Milan dan AC Milan untuk membeli kawasan di sekitar San Siro plus Stadion San Siro. Itu dia, punya stadion baru, my friend, kawanku, gitu kan.
Dan ini disampaikan oleh wali kota Milan ya secara resmi jika penawaran untuk membeli area di sekitar San Siro sebesar 200 juta euro sudah di-approve, diterima, dan ini tinggal menunggu izin dari Dewan Kota atau City Council mengeluarkan rilis izinnya agar AC Milan dan Inter Milan ini bisa segera maju proyeknya untuk membangun San Siro yang baru. Nah, ini memang sudah pernah diperlihatkan grand design-nya dan itu memang megah dan bagus banget. Ini adalah proyek bernilai 1 miliar euro untuk dibangun, my friend, San Siro yang baru. Dan ada sedikit perdebatan yang terjadi antara Dewan Kota, Wali Kota, dan juga Inter dan AC Milan. Itu terkait biaya demolition atau biaya penghancuran San Siro yang lama. Jadi kurang lebih biaya untuk menghancurkan San Siro yang lama itu, diledakin atau diapain lah gitu ya, itu cost-nya sekitar 14 juta euro. Dan awalnya Inter dan Milan ini mendesak untuk City Council yang menanggung beban tersebut ya. Tentu saja pemerintah kota tidak mau, apa-apaan tiba-tiba gue dikasih billing 14 juta euro untuk ngerubuhin stadion gitu kan. Nah, itu yang akhirnya setelah disepakati akan ditanggung renteng. Nah, ini yang unik. Seperti apa nanti pembagian antara Milan dan Inter, semoga nggak berantem ya, karena kalau lagi di derby kan berantem mulu tuh gitu. Nah, buat yang kali ini diharapkan bisa akur-akur agar bisa saling memiliki stadion masing-masing yang di-own 50-50. Namun rumor kesepakatan ini dibantah oleh insider klub. Kenapa? Karena jika terjadi kesepakatan berarti tuduhan itu harus dibagi dua. Dari 115, mana yang akhirnya dihukum? Dari 115, berapa banyak yang akhirnya diruntuhkan gitu. Misal, ternyata yang dihukum jumlah tuntutannya 60. Yang diruntuhkan jumlah tuntutannya 60. Dan itu akan membuat kebingungan baru, teman-teman. Kenapa? Karena ketika itu dibagi dua, ada yang dimenangkan, ada yang disalahkan, porsi dari tuntutan tersebut, akan ada presiden baru yang tercipta. Akan ada protes-protes yang datang dari klub yang lain. Kenapa akhirnya seperti ini? Itu yang membuat impossible jika kesepakatan bisa tercapai. Alasan yang kedua, kenapa ini menjadi berlarut-larut? Karena ini adalah arbitrase. Ini adalah kasus yang diajukan bukan ke pengadilan tinggi, teman-teman. Tapi ini adalah dua kasus yang berseteru masuk ke pengadilan arbitrase, ya. Jadi ketika terjadi putusan yang dikeluarkan oleh panitia independen, itu tidak akan ada upaya banding dan tidak bisa ada upaya banding. Itu membuat akhirnya setiap konstruksi, setiap argumen hukum, setiap bukti-bukti legal yang dimasukkan ke komisi independen tersebut dikonstruk dengan sangat rumit dan berhati-hati, sehingga membuat pengadilan ini menjadi sangat panjang. Dan terakhir komparasinya, ada pengadilan yang sepanjang ini di arbitrase itu terkait upaya dari Roman Abramovich dengan izin tambang dan sebagainya. Ya, dan secara khusus ini juga menjadikan sebuah misi pribadi bagi Khaldun Al-Mubarak yang merasa ini tuduhan pelanggaran ini menjadi serangan pribadi terhadap dirinya dan juga Uni Emirat Arab secara institusi dan negara. Alasan kenapa dia merasa ini sangat pribadi, karena dia sudah berinvestasi begitu besar di kota Manchester, membeli Manchester City dengan goodwill. Itu yang disampaikan oleh sumber terdekat dari Khaldun Al-Mubarak. Dia membuat City Football Academy, memberikan lapangan pekerjaan, dan merasa intens yang dia lakukan di Liga Inggris itu adalah intens yang positif. Namun yang terjadi adalah seakan-akan ini mereka melawan seluruh institusi yang ada di Inggris. Dan ia membuat ini menjadi hal yang personal bagi dirinya. Itu yang akhirnya terucap kepada insider Manchester City. Khaldun Al-Mubarak lebih suka membayar pengacara ratusan juta pound ketimbang dia harus membayar denda dan membuat kesepakatan dengan Premier League. Ini menjadi personal baginya. Karena ini menyangkut seperti apa tuduhan dari Premier League itu menciderai image positif dari Uni Emirat Arab dan juga investasi yang sudah dia bangun dengan niat yang positif. Ya, itu dia in-depth hari ini. Semoga kalian cukup tercerahkan dan seperti yang gue sampaikan juga, harusnya putusan akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Dan kita harap ini menjadi putusan yang firm dan membuat sebuah presiden yang
tidak ada lagi gonjang-ganjing ke depannya. Oke? Dan itu dulu Football Morning Show episode kali ini. Gue thank you banget buat kalian yang sudah support selalu dan ikut rangkaian Subathon ini. Ternyata ada banyak sekali challenge yang harus gue hadapi untuk IRL, untuk ini, untuk itu. Nanti gue ceritain in-depth-nya mungkin setelah pulang. Dan terima kasih sekali lagi, gue ingin ngingetin kalian buat beli Rexona Ice Cool dengan teknologi instant dry ya. And as always my friend, have a lovely day.